Saudara yang dikasihi Tuhan, masih antusias siang hari ini? Haleluya, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari berikan salam satu dengan yang lain, katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita percaya ketika kita mencari wajah Tuhan dalam hadiratnya, kita akan temukan, amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kita mau naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga menjadikan kami ada sampai hari ini. Kami mau tetap kuat, kami mau tetap teguh, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Ketika kami mencari wajah-Mu dalam hadirat-Mu, Kau temukan setiap kami Tuhan. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa waktu 1 jam 2 jam ke depan waktu yang terbaik. Mari sama-sama kita buka hati kita. Mari kita lepaskan roh kita. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Kami tahu ketika kami memanggil Engkau, Engkau mau mendengar setiap doa kami. Engkau mendengar setiap suara kami. Engkau mendengar setiap seruan kami. Yesus Tuhan, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Selama-lamanya kami diam di bait-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami mau agungkan Engkau. Kami mau katakan Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan lewat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada kesempatan yang ada saat ini sia-sia di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih, Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Engkau dekat pada setiap kami Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
mencari wajah-Mu. Saat kami mencari wajah-Mu di tempat ini Tuhan, kami menemukan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sehat, yang seru dariku. Yes Tuhan, kami mau panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar
kami. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, yes Tuhan, Kau tetaplah Allah dalam setiap hidup kami. Kau penolong kami, Kau penghibur kami. 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yes Tuhan, kami tidak pernah goyah seberat apapun masalah yang kami hadapi, namun kami tetap percaya pada iman kami. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Amin. Mari kita aplikasikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita lebih dari apapun. Haleluya. Kami heran Tuhan akan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan, memberi
sukacita. Amin. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kami mau terus Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami tahu dunia tidak memberikan apa yang kami rasakan saat ini. Hanya pribadi-Mu yang mampu memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami ketika kami mendekatkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dalam setiap hidup kami terus rindukan Engkau. Kami rindukan kebenaran-Mu tinggal dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan yang jauh dari-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Oh Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara penghiburan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
sumber kekuatan, oh kau sumber kekuatan, oh Yesus berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan. Oh, nama Syakarapasu, Kaulah sumber kekuatan, Yesus Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah perlindunganku. Haleluya. Iya nama Syakarapa Sakatakana masuk. Haleluya. Innaralawalawaso. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami kuat oleh karena Tuhan. Dan kami kuat untuk Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Tidak hanya sekedar syair lagu yang kami naikkan. Namun biarlah perasaan hati dan pikiran kami menjadi penyembahan yang luhur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami dari setiap ikatan belenggu-belenggu apapun. Dalam kebenaran-Mu kami merdeka, kami bebas. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Saya belum salaman dengan hambanya ya. Saya merasa kurang kalau belum ketemu. Meluk hambanya dulu. Iya. Bapak Ibu jemaat semuanya shalom. Menjadi kebahagiaan kita semua kalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita. Haleluya. Amin. Hari ini kita bukan hanya sekedar menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam sementara waktu. Tapi mari jadikan setiap kami menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah tidak mencari fenomena pujiannya. Yang dicari oleh Tuhan adalah pribadinya. Amin. Nah, baik, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita. Kami kayak merasa asing ya. Karena baru kali ini Pak ketemu. Kalau Pak Rudi sudah beberapa kali ya Pak ya. Kenalkan karena ada pepatah kata mengatakan tidak kenal tidak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Sayang 1000 sayang sudah kenal kok tidak sayang. Itu masalahnya. Ya sudah kenal kok tidak sayang. Nama saya Petrus Subandi. Saya bersama istri Marta. Saya diantarkan dengan Bapak Ibu Gandhi sebagai rekan sekerja Tuhan. Asli saya kami dari Temanggung ya. Ada Temanggung Jawa Tengah. Tapi kalau di Bekasi, di Jakarta ini sebetulnya sudah tidak asing.
Karena kami mulai tahun 73 sudah ada di Jakarta. Ya, dan banyak pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan di Bekasi maupun di Jakarta. Hari-hari ini kami ya Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Bukan jemaat saya ya, mengembalakan jemaat Tuhan di daerah Temanggung. Ada 16 cabang yang kami buka di sana ya, dan sekarang ini sudah menjadi gereja yang dewasa. Ya, nah hari ini kami bersyukur kalau saya bisa ketemu dengan ya saudara-saudara kita Horas. Ya, gitu ya. Mantap, mantap Pak. Gandhi mau kesaksian? Enggak ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu pernah membuka lagu-lagu ya campur sari, dangdut, jaipong ya. Memang kami bergerak penginjilan saat ini mengangkat ya budaya lokal. Bagaimana Injil itu diberitakan melalui budaya lokal. Karena mau tidak mau kita ada di lingkungan budaya. Ya, semakin gereja itu semakin menghindari budaya apapun, suku apapun itu punya budaya. Semakin gereja itu akan dihindari oleh masyarakat. Nah, coba ya beberapa ya tahun yang lalu kami ya mulai membuat beberapa pujian dan saat ini sudah ada 21 album yang di YouTube ya. Karena sekarang kalau saudara buka ya di YouTube itu ada Petrus Marta, ya disitulah kita ya menciptakan lagu, nyanyi, memberitakan Injil ya. Nah salah satunya ini ya ini masih ingat kasih Yesus yang telah menyelamatkanku. Ini tahun 96 kami cipta lagu ya bersamaan dengan tema Natal PGI pada waktu itu. Kemarin ketika kita konser, ada di Jepara, kurang lebih 5.000 orang yang datang. Baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya. 4 jam ya kita ada di sana, tidak bergerak di mana banyak orang dilawat, dijamah oleh Tuhan. Ya, salah satunya pujian ini sudah disiapkan musiknya Pak. Oke, ya, pakai Bluetooth bisa? Atau sudah? Oke, Mas ya. Kasih Yesus yang telah menyelamatkan. Bapak Ibu sadar ya, kita diselamatkan bukan dari mujizatnya ya. Nih istri. Saya kepengen mengajak Bapak Ibu nanti bergoyang semuanya, oke? Bangkit berdiri bersama-sama bisa? Musiknya ditambahi Mas. Ya agak volumenya. Yang nendang Mas musiknya. Kurang. Pakai ini ya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Tepuk tangannya mana? Kasih. Kasih Yesus tiada batasnya, lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Pak Rudi, kuasa Yesus
sepanjang umur hidupku. Tepuk tangannya di atas semuanya. Boleh maju ke depan bergoyang, boleh Pak? Monggo Pak. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada taranya, lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Luar biasa. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita ingat yang menyelamatkan kita dari dosa itu bukan mujizatnya. Ya, bukan kuasanya, tapi kasihnya. Kasih itu menunjuk pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lalu saya ingat dengan perkataan Paulus, ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar, betul ya? Yang terbesar kasih. Berani tanggung jawab loh ya? Oke ya. Yang terkecil diantaranya, loh kok diam semua? Kalau ada yang besar, tentu ada yang kecil. Kalau Paulus katakan, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang terbesar itu adalah kasih, maka yang terkecil diantaranya adalah iman dan pengharapan. Itu pasti. Pak Rudi agak ragu ini dengan firman Tuhan ini. Ini sahabat, oh ya. Ketemu ya, udah lama lah ketemu ya. Nggak ragu ya Pak ya. Yang terbesar kasih. Sekalipun you bro bisa berbahasa malaikat, sekalipun 1000 bahasa sekalipun ya, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada artinya. Sekalipun saudara bisa mempersembahkan apapun yang dapat kamu persembahkan, bahkan mati dibakar sekalipun, Paulus katakan, kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu tidak ada artinya. Pelayanan yang sebesar apapun, ini saudara, pelayanan yang sepenting apapun, kalau pelayanan itu tidak dibangun di atas dasar kasih, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani diri sendiri. Maka sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kok semua tegang ini ya? Waduh ini semua tegang ini. Saya mesti, ini khotbah yang ketiga ya Pak ya. Ini khotbah yang ketiga ya. Jadi gini ya Bapak Ibu, bukan seberapa besar pengorbananmu, bukan seberapa besar pelayananmu,
Tapi seberapa besar kasih-Mu ketika kamu berkorban. Ketika kamu melayani. Karena yang menjadi tolak ukur itu kasih. Amin. Kasih itu adalah sikap hati. Banyak orang bisa berbuat baik. Ya, banyak orang bisa melakukan perbuatan baik. Tapi bisa juga dengan sikap yang salah. Banyak orang bisa melakukan hal yang baik dan benar. Tapi bisa juga dengan sikap yang salah. Contohnya aja. Memberi itu adalah hal yang baik. Haleluya. Oh, ada juga yang memberi sedikit, ya. Doanya, ya Tuhan, kiranya persembahan kami yang sedikit Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Jelas itu melebihi rentenir loh itu, Saudara. Rentenir saja tidak punya ukuran segitu loh ya. Tapi anak Tuhan doanya bisa seperti itu loh. Ayo Bapak Ibu ya. Yang menjadi ukuran itu bukan seberapa besar. Ya, materinya, pelayanannya. Ayo kasihnya. Yesus itu melayani kita dengan kasih. Itu sebabnya, bukan mujizatnya, ya, bukan kuasanya yang menyelamatkan kita. Adalah kasih menunjuk sebuah pengorbanan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Harus di atas dasarkan kasih. Apapun yang dapat kita lakukan. Apapun yang dapat kita korbankan. Tanpa berdasarkan kasih, Paulus itu yang berkata, iman sebesar apapun, itu tidak ada gunanya. Karena yang menyempurnakan dari semua apa yang kita lakukan, kalau kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hukum pertama, pengganti dari hukum Taurat itu. Taurat itu mempunyai 10 hukum. Tapi dijabarkan, ditafsirkan menjadi 630 hukum. Itu yang membuat orang Israel stres. Itu yang membuat Bani Israel stres. Bani itu kaum. Israel itu berjalan. El itu Tuhan. Jadi dikatakan ya, kaum berjalan dengan Tuhan. Itu menjadi stres. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang mampu mengerjakan hukum Taurat. Tidak ada yang mampu, saudara. Bahkan ahli ulama Yahudi pun tidak ada yang mampu. Satu-satunya yang mampu untuk menggenapi dan mengerjakan itu hanya adalah Kristus. Itu sebabnya Kristus berani mengubahnya. Karena dia melakukannya. Dia yang dapat menggenapinya. Dan hukum itu diganti adalah hukum kasih. Amin. Ayo ucapkan bersama-sama hukum kasih. Yo, semuanya toh Bu. Hukum kasih. Sama saya. Ibu bisa bahasa Inggris? Ucapkan. Tapi ngomong Inggris bisa enggak? Bisa Inggris. Gitulah. Kan sama itu. Ngomong Inggris bisa. Inggris gitu. Ucapkan ya kalimat dari sebuah hukum kasih. Tanpa teks ya. Mesti. Ya, saya percaya jemaat GBI luar biasa. Haleluya, amin. Yuk bersama-sama, kasihlah. Yuk terus kita mas, ikuti saya. 2, 3, kasihlah Tuhan dengan segenap dan akal budimu. Yang sama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Kalau seseorang itu memanusiakan orang lain, pasti dimanusiakan oleh Tuhan. Karena itu menjadi ukuran. Jadi yang Tuhan inginkan, kasihlah Tuhan dengan segenap. Bukan separuh loh ya. Coba kira-kira mas, kalau ya yuk pergi ke salon mau potong rambut. Mas mau potong rambut? Iya, gratis separuh. Mau? Gratis loh. Mau enggak? Enggak mau. Maunya apa? Ya sepenuhnya, ini baru level manusia. Itu minta sepenuhnya. Apalagi level Tuhan. Coba Mbak. Ya, yuk yang WL tadi ya. Mau make up, mau kerembat. Yang kinclong. Tapi separuh. Gratis loh ya.
pulang diantar ke mau enggak? Enggak mau. Maunya apa? Full. Semuanya. Itu baru level manusia. Terlebih Tuhan. Haleluya. Tuhan butuh saudara kasih saudara sepenuhnya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di bumi ini, di surga pun nanti saudara tetap mengasihi Tuhan. Karena kasih kita akan Tuhan dimulai saat kita ada di bumi ini. Dan ketika kita nanti ketemu dengan Bapa, muka dengan muka. Seperti saya ketemu dengan Pak Rudi, muka dengan muka. Ini mukaku seperti ini, mukamu? Ini nanti seperti itu. Ya. Amin saudara. Dan aku nakuti, mau pulang enggak? Hah? Mikir, mau pulang enggak? Wah, aku masih ganteng ya mas. Ya, cuma kapan kita pulangnya ketemu Bapak muka dengan muka? Enggak tahu saudara, tapi pasti pulang. Ya, yang menjadi ukurannya hari ini. Ayo Bapak Ibu semua, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Totalitas tanpa sisa. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu mutlak. Tidak terbatas. Seperti Tuhan mengasihi kita mutlak tanpa terbatas. Taruh percaya yang sungguh-sungguh. Raiso kita percayanan. Gitu ya mas ya. Nek percayanan, imanan. Saya bisa gambarkan gini mas untukmu. Nek kamu punya rumah mesti rumah-rumahan toh. Lah imannya iman-imanan. Kalau punya duit. Nah. Gimana? Laku enggak? Lebih jahat lagi kalau punya bojo, istri. Apa namanya? Nah, istri-istrian. Wah, ini lebih boh. Itu sebabnya Tuhan ingin. Ayo kita percaya dengan segenap hati. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Totalitas. Satu pujian lagi setelah itu selesai ya Pak ya. Ini khotbah saya itu melalui pujian. Ya nanti baca Alkitabnya nanti. Karena kan banyak orang yang khotbah, masing-masing punya karunia. Ada yang katakan gini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama baca Alkitab. Semua tegang semua gitu loh saudara. Nah saya biasa di misi, ketemu dengan masyarakat. Bagaimana saya bisa membagikan kasih Kristus. Itu melalui kontekstual itu. Yesus, aku percaya. Itulah pujiannya. Mas, ayo satu lagu. Yesus aku percaya, katakan bersama-sama. Saya tanya karena kamu dia yang di depan. Ya, nih. Mari bertepuk tangan bersama. Berdiri bersama, semuanya berdiri. Hatiku selalu percaya, hatiku tiada bimbang. Engkau Tuhan yang mengasihiku, hatiku selalu percaya padamu. Tiada mustahil bagimu, tiada yang sukar bagiku. Engkau Tuhan yang memulihkanku, hatiku selalu percaya padamu. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya. Engkau Tuhan melawatiku. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya. Engkau Tuhan
Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan melawatiku. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan memulihkanku. Engkau Tuhan memberkatiku. Tepuk tangannya semuanya di atas. Percaya yang seperti apa yang Tuhan inginkan saudara. Percaya seperti sudah mengalami, amin. Bisa bersama-sama. Hatiku selalu percaya, hatiku tiada bimbang, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Hatiku selalu percaya padamu. Tiada mustahil bagimu, tiada yang sukar bagiku. Engkau Tuhan yang memulihkanku. Hatiku selalu percaya padamu. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan melawatiku. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan memberkatiku. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan melawatiku. Yesus ku percaya, hatiku selalu percaya, Engkau Tuhan memulihkanku. Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Ini musiknya apa? Musik Jaipong. Ya, karakternya apa? Mandarin. Jadi kami yang kolaborasikan musik ya, ada yang Mandarin ya, macam-macam. Bagaimana ya kita mempersembahkan pujian, mempersembahkan musik itu menjadi bagian yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita ya. Jadi Bapak Ibu, kita nyanyi dengan musik apapun itu ya bisa-bisa saja. Karena rohani dan tidaknya itu bukan terletak kepada jenis musiknya. Tapi rohani dan tidaknya itu terletak pada muatannya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya seandainya bisa, saya mau menciptakan ya kolaborasi antara Jawa dengan Batak ya. Kayak apa? Pingin nih loh. Cuma kami pingin belajar dulu dengan ya saudara-saudara kita ya. Pingin sekali ya supaya apa? Kita mempunyai, gereja itu mempunyai warna musik. Ya, musiknya tidak hanya itu saja.
Tapi musiknya ada yang menggairahkan seseorang untuk bangkit mengasihi Tuhan. Seperti pujian ini, Yesus aku percaya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, percaya yang seperti apa? Karena kita hidup di dalam bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Masing-masing kita diberikan kebebasan, keluasan untuk kita percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, percaya yang seperti apa? Apakah kita percaya seperti pada umumnya orang-orang percaya? Tidak. Bapak mengendaki saudara dan saya ini loh. Ayo percaya kepada Tuhan. Percaya dan percaya. Katakan percaya dan percaya. Ngantuk ya? Ini jam ngantuk ini saudara. Nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk. Ya. Saya mohon saudara nggak ngantuk. Saya juga nggak ngantuk mas ya. Ya. Ayo katakan sekali lagi. Percaya dan percaya. Jangan percaya dan tidak. Ya, percaya yang Bapak inginkan dari setiap kita. Ayo kita percaya seperti sudah melihat. Sekalipun kita belum melihat. Itu yang Bapak inginkan. Kenapa percaya seperti sudah melihat? Kalau kita percaya seperti sudah melihat, percayanya sungguh-sungguh. Sekalipun hari ini mungkin Bapak Ibu masih dalam keadaan perjuangan. Tahu ya, berjuang itu apa mas? Oh berjuang gitu loh ya. Ini saya ketemu dengan anak kecil, pengamen di jalanan. Om minta om untuk makan, kami sedang berjuang. Lalu saya tanya, nak apa berjuang itu? Beras, baju, uang. Nah itulah dia katakan. Beras, baju, uang gitu loh. Tahu banget ini. Saya mestinya beri aja 2.000 Pak. Karena dia sudah memberikan inspirasi. 10.000 tak kasih. Oh senangnya luar biasa. Mungkin saat ini kita sedang bergumul, berjuang. Tapi mari kita percaya seperti sudah mengalami. Seperti sudah diberkati. Seperti sudah bebas dari tekanan. Percaya kita itu seperti itu. Kalau kita percaya seperti itu, pasti saudara akan mengalami. Karena orang yang percaya iman kepada Tuhan itu tidak butuh bukti. Dan Alkitab tidak menyediakan bukti. Karena iman itu adalah bukti. Ada banyak orang anak-anak muda loh ini. Halo anak-anak muda. Anak-anak muda mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati? Amin. Amin. Ya, percaya perlu bukti enggak? Hah? Ini kamu kalau perlu bukti berarti kamu belum percaya. Karena iman itu tidak perlu bukti, karena imanmu itulah yang membuktikan bahwa Allah ada. Imanmu yang membuktikan. Masih jomblo sudah menikah? Masih jomblo ya? Pasanganmu sudah ada. Dan gak perlu bukti. Imanmu yang membuktikan. Kalau kita mau percaya seperti itu, coba saudara akan mengalami. Apa artinya mujizat Tuhan? Apa artinya berkat Tuhan? Apa artinya kuasa Tuhan? Bukan kata orang. Tapi kita mengalami mujizat Tuhan. Tapi lebih dari itu saya sampaikan dengan saudara. Yang paling luar biasa dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Saya mengalami banyak mujizat Tuhan. Betul saudara. Ya, waktu yang 5 tahun yang lalu. Kami pernah sempat dimasukkan ke rumah sakit. Karena kami mengalami sakit diabetes. Gula darah saya 700. Oh, Ibu jangan takut-takut dulu Bu ya. Berapa gula saya Bu? Di pasar berapa? Nah udahlah mikir sempit-sempit man ya. Betul 700.
Waktu saya dimasukkan rumah sakit dan rumah sakit itu sudah tidak bisa menangani, lalu dimasukkan di kamar mayat. Ya, 3 hari sudah di sana. Ketika saya ada di kamar mayat, saya divonis mati ya. Tapi roh saya ini bergejolak, saudara. Tubuh saya sudah tidak kuat sama sekali. Karena dulu berat badan saya itu 85 sampai hampir 90. Turun, saudara. Sampai kurang dari 50. Betul itu, saudara. Dan ketika ada di bayang-bayang maut, saya sudah melihat bahwa tubuh saya ini sudah pisah dengan roh. Pisah dengan rohnya. Saya melihat tubuh saya sudah kosong. Benar kata firman Tuhan. Tubuh tanpa roh itu mati. Tapi roh tanpa tubuh hidup. Tahu saudara? Tubuh tanpa roh mati. Tapi roh tanpa tubuh hidup. Perasaan, pikiran, hati itu menjadi satu dengan roh. Bukan menjadi satu dengan tubuh. Pikiran bukan, hati gumpalan itu bukan. Hati, pikiran, perasaan itu menjadi satu dengan roh. Itu sebabnya kami bisa mengerti. Oh, orang mati itu tahu yang hidup. Tapi yang hidup tidak tahu yang keadaan yang mati. Betul ini saudara. Kami alami secara luar biasa. Ya, ketika saya ada di bayang-bayang maut, saya mempunyai istri yang sangat cantik ini ya. Ini sangat cantik di antara sekian banyak ya. Dia berdoanya dengan Tuhan. Bukan Tuhan tunjukkan mujizatmu. Tuhan nyatakan kuasamu. Dia berdoa sederhana. Tuhan aku belum siap menjanda. Ini ada orangnya. Belum siap menjanda. Coba seandainya dia berdoa apapun yang terjadi Tuhan. Aku siap menghadapi. Mungkin saya sudah almarhum. Ya, itulah baru kami tahu fungsi sebagai seorang wanita. Sehingga Alkitab katakan bahwa wanita itu menjadi penolong. Apa kuat wanita itu? Lemah loh. Kenapa jadi penolong? Wanita itu bejana yang lemah. Wanita itu bukan kuat, unik. Lah istri betul Pak Rudi. Istri saya itu kan masak, tinggal saya kan berduaan. Karena anak sudah semua menikah, hidup dengan suaminya, rumah sendiri. Saya kan sering masak, ya masak. Halo, eseng-eseng. Lah ada ya, ini ya, ada minyak yang ya jatuh. Langsung ya, gitu loh. Loh yo, kupingnya. Unik tuh saudara. Beda laki-laki, fokus. Satu aja. Nah satu belum selesai, yuk kejar sampai dapat. Itu laki-laki itu, fokus. Kalau perempuan enggak fokus. Unik saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan menempatkan istri itu enggak salah. Menjadi penolong. Jadi Bapak Ibu, itulah yang kita alami. Ya, sehingga kami saat ini bisa melayani seperti ini adalah kasih karunia Tuhan. Lalu saya mengerti bahwa kasih karunia Tuhan, bahwa kemurahan hati Tuhan itu bukan hanya lebih dari hidup. Bukan hanya tak terbatas, tapi kasih Tuhan itu. Kemurahan Tuhan itu ada dalam setiap peristiwa hidup saya. Ayo katakan, kemurahan Tuhan ada dalam setiap peristiwa hidup kita. Amin. Amin. Ayo alami itu. Jangan saudara merasa, aduh kemurahan Tuhan, aku diberkati itu ada kasih karunia Tuhan. Enggak. Karena dalam kitab ratapan dikatakan sekalipun Tuhan memberikan kesusahan, Ia menyayangi aku berdasarkan kasih setianya kok. Oh luar biasa. Ayo Bapak Ibu saat ini percaya yang sungguh-sungguh. Jangan takut mati. Amin. Jangan takut mati. Kalau saudara takut mati harus bertobat. Karena kalau hidup ini untuk Kristus mati adalah keuntungan. Saudara mau keuntungan? Ya mati saiki.
Ojo mlan, ojo cari untung. Cari Tuhan. Ojo cari hamba Tuhan. Ojo cari gereja Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan yang besar. Karena besar untuk Tuhan itu bukan ya gelarnya. Bukan berapa jemaat yang dilayani. Bukan Pak. Tapi pengabdiannya. Yang besar itu yang Tuhan inginkan, pengabdian. Itu sebabnya ibadah itu dikatakan abadah. Kata abadah itu bahasa Arab. Yang artinya hormat dan pengabdian. Penyembahan pujian seperti apapun tanpa dibarengi dengan pengabdian. Bukan merupakan penyembahan. Loh kalau hari ini kita katakan cinta Yesus, yuk lakukan pekerjaannya. Amin. Yuk kita cinta Yesus, ayo korban, ojo pelit. Itu cinta itu loh. Iki ya apa ya? Saya satu pujian lagi ya Bu ya. Mau ya? Kalau Jawa tahu enggak? Ngerti enggak bahasanya? Sidik-sidik ya Pak. Bapak tahu? Sidik-sidik ya. Nanti tak tambahin Pak. Kalau Bapak mau banyak ya ke tempat saya Pak. Ya. Tahu ya. Ini ada apa musik yang kami buat. Tapi musik ini karakter Jawa Timuran ya. Jadi agak keras. Tapi semangat. Ini Pak Gandhi bisa nyanyi dengan saya? Nah ya. Oke Mas. Ya. Ojo ambiar. Dengarkan dulu. Mana tepuk tangannya? Ojo salah pilih lagu dalan jembar dalan sing rumpil tekaning kamulyan. Ojo mlebu metu lawang sing ombong, lawange sing ciut tekan panguripan. Ojo ambyar imanmu, ojo ambyar nderek Gusti dalane rumbelan kasar. Ojo ambyar uripmu, ojo ambyar urip pisan ning donya, ojo kesasar. Gusti Yesus iku dalan panguripan. Katakan bersama-sama. Ojo ambyar, ojo ambyar, ojo ambyar imanmu, ojo ambyar. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Pak Rudi sini, Pak Rudi. Bu Rudi nyanyi bersama dong. Ya. Hey, ojo salah pilih lagu dalan jembar dalan sing rumpil tekaning kamulyan. Hey, Ojo mlebu metu lawang sing ombong, lawange sing ciut tekan panguripan. katakan bersama-sama. Ojo Ambyar imanmu, ojo ambyar nderek Gusti dalane rumbelan kasar. Ojo ambyar uripmu, ojo ambyar urip pisan ning donya, ojo kesasar. Gusti Yesus iku dalan panguripan. Semua ojo ambyar, ojo ambyar, oh ojo ambyar imanmu,
Semua menari. Mantap, semua menari buat Tuhan. Semuanya, ojo ambiar. Ojo ambiar imanmu, ojo ambiar. Urip dalane rumbelan kasar. Ojo ambiar uripmu, ojo ambiar. Urip pisan ning donya ojo sasar. Gusti Yesus iku dalan panguripan. Semua ojo Ambyar, ojo ambyar. ojo ambiar imanmu, ojo ambiar. Iya, silakan duduk. Semangat ini. Ini durasi saya sampai kapan, Pak? Hah? Nggak ada beda lagi ya? Oh gitu ya, iya. Ya, ojo ambiar. Katakan bersama-sama, ojo ambiar. Ya, gini saudara. Dalam perjanjian lama Tuhan itu memperadabkan umatnya. Dua hal, berkat dan kutuk. Katakan bersama-sama. Ya, kalau seandainya, kenapa katakan seandainya? Karena bukan posisi kita. Kalau seandainya saudara dan saya sebagai orang-orang perjanjian lama, kira-kira mau milih apa? Berkat atau kutuk? Gimana Om? Berkat atau kutuk? Berkat ya. Oke, enggak pilih kutuk? Enggak ya, enggak ya. Oh ya, pasti pilih berkah. Oke lah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu berkat? Karena selama ini banyak orang minta berkat. Yang dipandang adalah materi, enggak salah. Kata berkat, saya mengambil dua bahasa. Satu, yang dikatakan berkat itu barakah atau barokah. Itu bahasa Arab. Kata barokah itu adalah salah satunya restu Tuhan. Apapun yang dikerjakan kalau Tuhan merestui, itu pasti terjadi. Itu sebabnya di sana seperti saya dulu. Ya dikatakan diberkati ya, insya Allah. Karena menunggu restu Tuhan Pak. Alasannya ada. Kalau Tuhan merestui, orang Jawa katakan suket godong dadi rewang. Apapun yang dikerjakan itu pasti berhasil. Lalu Alkitab katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang tidak mengasihi, ya jangan inginkan. Itu kan Alkitab Pak Pia. Ya. Nah dalam bahasa teks kitab kita adalah barakah. Kata barakah adalah kuasa hidup untuk mencakup dua sisi. Yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Nah kira-kira sekarang kalau kita studi banding. Ya studi koyo mahasiswa aja Pak ya. Studi banding ya. Ya paling tidak ini mahasiswanya Tuhan ya. Pekerjanya pekerja Tuhan. Kita mempunyai berapa? Satu Tuhan. Tuhan mempunyai banyak karyawan. Ya kita ini. Ya. Ayo Bapak Ibu ya. Dikatakan barakah adalah kuasa hidup. Ketika kita diberkati oleh Tuhan. Ingat. Itu mencakup dua sisi. Baik untuk kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Paling banyak untuk kehidupan jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani Mas? Ya. Luar biasa. Seandainya, tapi boleh diamini loh ya. Ini perkataan hamba Tuhan, bukan hambatan. Ya, perkataan hamba Tuhan ya. Tes ini ya. Kalau seandainya, amin dulu. Amin ya. Yuk diberkati 100 juta. 100 juta loh ya. Nah, lalu saudara memberikan persembahan 5.000, dosa enggak? Lama mikirnya, pasti lama saudara.
Ini ya. Yang 100 juta mau amin. Yang 5.000 ini ya. Kira-kira dosa enggak? Tergantung siapa. Wong kamu yang memberi kok. Tergantung Pak Pendeta. Gak toh. Dosa ya. Kok iso dosa? Memberi itu kan sesuai dengan kerelaan hati. Saya katakan enggak dosa. Cuma you pelit ya. Tahu diberkati banyak, persembahannya sedikit. Pelit enggak? Nah, enggak dosa. Lo jangan pelit-pelit kalau ingin diberkati Tuhan. Amin. Ini bukan titipan loh. Saya kalau khotbah gini sudah lepas dari titipan. Aku mau dititipi Pak. Suara Tuhan aja. Amin. Yuk diberkati Tuhan. Ayo. Sering dalam apa? Ini enggak ada tulisannya. Sering ada tulisan Pak. Persembahan khusus, perpuluhan, ya. Oh ada amplop, sekarang sudah amplop ya. Kata perpuluhan itu kan dikatos Pak. Itu dikatos. Dikatos itu tag aslinya dikatos. Kalau di sini kalau saya dapat bahasakan pajak. Kalau saudara punya motor bayar pajak enggak? Ya, punya tanah bayar pajak enggak? Kalau enggak bayar pajak? Denda. Kena tilang. Nah, memberikan persepuluhan, persembahan itu seperti itu. Pajak kerohanian, Pak. Kita bayar dengan siapa? Pekerjaan Tuhan. Dan setiap saudara yang memberi pasti diberi. Kalau saudara ingin ya menjadi berkat, saudara pasti diberkati double. Tidak mungkin Tuhan kasih satu, ya langsung ya dikasihkan yang lain. Kalau saudara diberkati ingin menjadi berkat, Tuhan pasti kasih limpah. Kasih 2, kasih 3. Supaya lebihnya dari hidup saudara, sudah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ya itu berkat. Kuasa hidup. Tapi saudara saya jelaskan, seperti pujian tadi. Di dalam perjanjian baru ini Tuhan tidak ya memperhadapkan antara berkat dan kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Adanya berkat, itu sudah sedia, tapi itu sudah lewat. Itu lewat Pak. Sekarang Tuhan menghadapkan dengan kita. Antara jalan yang lebar dan jalan yang betul enggak saudara? Pernah Tuhan Yesus katakan, aku memperhadapkan berkat dan kutuk? Enggak. Aku memperhadapkan kepadamu 2 jalan. 1 jalan yang lebar, 1 jalan yang sempit. Kalau saudara mau pilih yang mana? Ayo Mas, pilih yang mana? Karena kamu yang memandang saya memandang kamu. Pilih yang mana? Secara manusia. Lalu kalau saudara milih jalan yang sempit, secara malaikat gitu. Wah, ini jawaban yang ya kadang-kadang sulit saya untuk Lah kita itu hidup sebagai apa sih? Saya tanya, kamu hidup sebagai apa? Manusia toh? Betul enggak? Bukan sebagai malaikat. Kapan kamu akan hidup sebagai malaikat? Nah, loh, Dato Alkitab katakan kalau seseorang itu dibangkitkan dari kematian, mereka akan hidup seperti malaikat sebagai anak-anak Allah. Ono malaikat sing mati? Nggak ada Pak. Nanti satu saat ketika kita dibangkitkan, kita hidup seperti malaikat. Sebagai anak-anak Allah tidak akan mati, mengalami kematian kan ini. Ya, itu ya. Oke gitu ya Pak ya. Oh belum baca Alkitab ya Pak ya. Nanti Pak Rudi dibilang ini ya ini Petrus ini khotbah ranggo Alkitab ini. Sedangkan ini semua Alkitab saya di sini. Ya, tapi ya supaya ya sempurna ya baca Alkitab ya. Oke, yuk. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 32. Ini kan sampai jam 3 nanti ya Bu ya. Iya. Oh haleluya. Luar biasa ini ya. Ayo kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 7 ayat 29.
Noni, saya sebut Noni, sini mau maju sini. Bawa Alkitabnya. Tak suruh baca. Loh, suaranya kok besar? Sini ya, sini ya. Hah? Oh, gitu ya. Ya bawa. Ya. Gampang sih pendeta mau kenalan kan gampang Pak. Ya, gitu seperti itu loh ya. Ya, bacakan ya. Cek. 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Waktu? Telah singkat. Singkat loh ini ya, cepat punya. Punya apa? Oh, dia diam dulu. Dia jawabnya ragu. Sedangkan saya tahu bahwa pergumulan dia itu satu itu. Nah. Iya, ayo baca. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku. Waktu yang masih sisa ini. Kamu mau sisakan waktu berapa sih? Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Wah ini ya luar biasa nih terserah Tuhan. Oke, soalnya apa? Hidup saya milik Tuhan. Hidup milik Tuhan. Jadi siapapun yang mau memiliki kamu harus urusan dengan Tuhan. Nah, tepuk tangan saudara. Iya, harus gitu. Loh, Paulus katakan jangan sesat, pergaulan yang buruk itu merusak Kebiasaan yang baik. Nah, orang-orang yang sudah ya bergaul dengan buruk itu sudah sesat, saudara. Karena Alkitab seperti itu katakan. No. Ayo baca lagi. Yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Yang sudah beristri berlaku seolah-olah. Terus laku. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang menangis seolah-olah sedang tidak ada persoalan gitu loh. Ya, terus. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Yang gembira seolah-olah tidak gembira. Terus. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Itu Pak Rudi. Yang dapat membeli seolah-olah tidak membeli, tidak memiliki. Terus. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Terus. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, akan berlalu loh. Dunia ini sangat singkat. Makasih ya nih ya. Ya siapa namanya? Bukan. Enggak salah ya. Saya sebutkan nih gitu ya. Veronica. Baik ya. Baik Veronica. Jadi gini Bapak Ibu singkat aja. Ya, kita tidak mempunyai durasi waktu yang panjang. Kita mempunyai durasi waktu yang sangat singkat. Waktu yang masih sisa, kita tidak tahu sisa kita itu berapa. Kalau firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 ya Bu ya, itu 70 tahun sampai 80 tahun. Kesempatan yang ada Om. Kalau Om sekarang umurnya berapa? 46, masih muda. Masih muda. Kalau Ibu, lah ini 63. Kalau 70 masih kurang berapa? Nah, mau setia Anda? Ya? Tuh, berapa tuh? Ya? Nah, 70. 7 ini sudah umur anugerah. Bonus. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya 70. Ini masih cantik loh ya. Loh cantiknya orang umur 77 ya seperti ini. Nah, ya sisanya seperti itu. Nah ya mesti gitulah dia. Dia bilang gitu sisanya seperti itu. Apalagi mudanya. Ayo gunakan kesempatan yang Anda. Karena kesempatan yang Tuhan beri itu kesempatan yang awal dan yang akhir, satu-satunya kesempatan. Tidak ada kesempatan lain. Lalu Alkitab katakan, yang beristri seolah-olah loh Mas ya. Seolah-olah tidak beristri. Yang susah seolah-olah tidak ada masalah hidup ini. Yang sedang happy ya. Banyak berkat seolah-olah. Bukan sedang happy. Yang bisa membeli seolah-olah tidak memiliki. Apa artinya? Fokus. Kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Siapapun tanpa memiliki kerajaan Allah.
kita akan gampang goyang. Karena satu-satunya yang tidak bisa tergoncangkan dalam hidup kita, ketika gereja itu punya nilai kerajaan Allah. Semua akan tergoncang loh Pak. Apapun. Cuma yang tidak bisa tergoncang Alkitab katakan adalah kerajaan Allah itu sendiri. Kalau gereja ini harus nilai kerajaan Allah. Nilai-nilainya itu harus ada di dalamnya. Amin ya. Ayo kita bersama-sama hanya difokus pada kerajaan Allah. Tahu fokus? Apa? Tidak menyimpang, lurus ya. Betul ini. Seperti sebuah cerita gini Mas. Ada seorang guru sekolah minggu mengajar anak sekolah minggu. Memberikan sebuah tantangan. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Anak-anak itu jujur. Saya Pak, saya jujur. Lalu ditantang lagi. Adakah anak-anak yang mau masuk neraka? Anak jujur. Saya enggak Bu, saya enggak. Lalu ada salah satu anak yang tidak memberikan respon sama sekali. Lalu sang guru datang, nak, piye? Kamu kok enggak berikan respon? Kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Si anak itu bilang, ya Bu, sebelum ayah saya meninggal, ayah saya sudah berkata apapun masalahnya nak, kamu harus masuk tentara. Harus masuk tentara. Jadi yang dipikir masuk tentara. Ditawari surga enggak mau. Apalagi nak. Tahu maksud saya? Ayo. Yang cerdas ya Mas ya. Yang cerdas ya. Yang peka ya dengan kebenaran. Amin. Tepuk tangan. Peka. Tahu pekok? Nek pekok tahu enggak? Enggak tahu ya. Peka ya. Harus peka. Kenapa harus peka? Karena firman Tuhan itu harus kita tangkap dengan kepekaan hati. Ketika sang guru itu, ayo Titin. Kamu nyanyi, saya enggak berani Bu. Harus nyanyi. Kalau kamu enggak nyanyi, kamu enggak bisa nilai. Dengan rasa grogi Pak. Titin maju nyanyi, dia nyanyi. Toke, cica, didi, kurang besar. Toke. Nah ini saudara. Kurang besar. Buaya. Nah ini sing pekok sing endi ya. Harus cerdas. Punya hikmat. Katakan. Kemarin kan diberkati dengan khotbahnya Pak Gandhi. Kasih dan hikmat. Harus punya hikmat. Jangan hanya kita minta berkat. Minta hikmat. Bagi kamu yang kekurangan hikmat, minta hikmat. Ya, rumah saya Pak Rudi dekat dengan pasar kambing. Nah satu saat ada seorang penjual, di sana namanya Blantek ya, penjual kambing. Dia nuntun kambing, lalu ketemu dengan organ. Organ itu orang gendeng gitu loh ya. Itu organ ya, itu orang gendeng. Organ nonton. Lalu organnya bilang, aku lihat. Ya, ada kambing nuntun kera. Aku lihat ada kambing nuntun kera. Lalu si penjual kambing itu, dasar orang gendeng. Tahu-tahu kami ini nuntun kambing. Ini nuntun kerah ya. Gendeng kamu. Lalu orang gilanya bilang, aku enggak bicara dengan kamu, aku bicara dengan kambing. Lah kerahnya siapa? Ini orang gendeng punya hikmat. Apalagi anak-anak Tuhan. Ayo gunakan kesempatan ini. Fokus ikut Tuhan. Kita tidak mempunyai banyak waktu loh. Waktu kita sangat singkat. Dalam kesingkatan waktu ini kita harus mempergunakan waktu untuk sepenuhnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Musiknya. Seperti rusa rindu. Yeah. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersama-sama membawa segenap hidup kita. Kita tidak mempunyai waktu yang cukup banyak, saudara. Kesempatan sekali hanya untuk sekali. Dan kesempatan yang Tuhan beri itu sangat berarti bagi kita semua. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatanku, risaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Hatiku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, aku percaya Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, aku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya. Oh, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh, ku percaya, ku percaya selamanya. Ku percaya Engkau ada. Haleluya. Oh, narabashe. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Namaste. Amin, kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mohon Bapak, Pendeta Kandi akan berdoa. Yes. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku Tuhan. Biarlah hidupku kuserahkan sepenuhnya di dalam kedaulatannya Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kami yang mengasihi akan Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Subani dan Bu Marta yang telah menyampaikan firman-Mu dengan penuh kasih dan anugerah. Urapan-Mu selalu ada atas hamba-Mu. Pernyataan demi pernyataan Tuhan nyatakan. Kasih dan anugerah-Mu melimpah-limpah. Beri kekuatan, kesehatan, pemeliharaan daripada Tuhan. Terus boleh hidupnya memuliakan Tuhan. Melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terbeban Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap perjalanan kehidupan hamba-Mu. Dimanapun ia melayani, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan yang diagungkan. Beri kesehatan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan untuk istri dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga jemaat di tempat ini. Tuhan berkati. Penuh kasih dan anugerah Tuhan melimpah. Engkau menilik setiap hati umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan umat-Mu. Aku percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu melimpah-limpah. Tuhan memberkati juga gembala di tempat ini, Bapak Rudi dan Bu Pipi. Tuhan berkati. Hati Bapak ada atas hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan memberkati setiap kerinduannya. Kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Pakai hamba-Mu lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Biarlah melalui penggembalaannya pengurapan selalu ada yang baru daripada Tuhan. Kuasa dan mujizat menyertai hamba-Mu hingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Bekasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah dan firman-Mu. Tudung kemuliaan-Mu menyertainya. Damai sejahtera melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan puji-pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan seminggu ke depan. Dipersilakan Timur Temadia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Ruji Siregar STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat.
seperti baptislam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini atas segala kebaikan mujizat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Subandi ya Tuhan beserta Ibu Marta Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap langkah-langkahnya, keluar masuknya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam setiap pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kesaksian, lewat puji-pujian. Karena kami yakin dan percaya ketika ada pujian, ada hadirat Tuhan yang menaungi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa atas setiap kami jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami boleh menangkap setiap pesan-pesan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan bertumbuh, berbuah, bahkan juga manis ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tangkap semua lewat kesaksian, bahkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang mempunyai beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang suam-suamku, kami akan terus mencari Tuhan dan mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan atas setiap persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan sebentar kami akan melangkah meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sertai setiap jalan-jalan kami Tuhan. Hingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin.